Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran seri fisika untuk kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas, ya. Jadi materi elastisitas ini berperan banyak dalam kehidupan sehari-hari, ya. Penerapannya dari yang sederhana, misalnya pegas, per, kemudian itu pegasnya mobil. Nah, baik, mari kita simak dan cermati agar kalian bisa paham, mengenal hukum yang berkaitan dengan elastisitas, rumus-rumusnya, dan nanti bagaimana contoh soal dan cara penyelesaiannya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran fisika selanjutnya dari saya. Jangan lupa anak-anak, silakan disiapkan alat tulisnya. Hal-hal yang penting tentunya harus kalian catat, ya. Dengan mencatat berarti kalian sudah melakukan learning by doing. Artinya kalian belajar dengan melakukan, yang itu nanti akan bisa membekas, ya, dalam kehidupan kalian. Tentunya pada saatnya nanti kalian tidak mudah lupa. Baik, kita pelajari dulu tentang konsep elastisitas dan hukum di fisika yang mendasarinya adalah hukum Hooke, ya. Nah, di dalam cakupan materi elastisitas ini yang dipelajari adalah tegangan. Jadi nanti ada rumusnya tegangan itu bagaimana, lalu ada regangan, modulus elastisitas, batas elastisitas, ya. Dan bagaimana dengan hukum Hooke itu sendiri? Lalu kaitannya bahwa setiap pegas nanti akan mempunyai energi potensial pegas, ya. Kemudian juga setiap pegas punya tetapan atau konstanta pegas masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana jika terdapat susunan seri paralel, ya, dari pegas atau bahkan nanti susunan campuran. Next. Nah, definisi dari tegangan dulu. Tegangan didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada satu benda per satuan luas penampang. Jadi udah jelas, ya. Dalam tegangan ini yang terlibat adalah gaya dan luas. Kalau dilihat ini anak-anak, coba F per A itu kan tidak lain apa? Bisa juga sebagai satuan. Maksudnya adalah tekanan, ya. Tekanan F per A, ya. Ketika kamu belajar tekanan juga rumusnya sama, ya. Jadi ingat-ingat aja, tegangan itu mirip atau sama dengan tekanan, ya. Yang sama satuannya adalah Newton per meter persegi. Ya, ini simbolnya apa, Pak? Ya, kita baca sigma atau sigma kecil, ya, itu jadi sigma. Oke, jadi tegangan. Selanjutnya adalah regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan, atau bisa juga dikatakan sebagai
bandingan antara perubahan panjang ya dibagi dengan panjang mula-mula ya. Perubahan panjang tentunya satuannya meter. Panjang mula-mula satuannya meter. Dengan demikian regangan yang dirumuskan disimbolkan dengan huruf E kecil itu maka tidak punya satuan. Nah, begitu. Ya, baik, di halaman ini kita sudah jelaskan tegangan dan regangan. Tegangan punya satuan Newton per meter persegi, sedangkan regangan tidak mempunyai satuan. Oke, jadi itu. Selanjutnya, ada istilah lagi yaitu modulus Young. Nah, setelah kita mengetahui tegangan dan regangan, kalau nilai itu kita bandingkan, kalau kita nilai itu dibagikan antara tegangan dan regangan, sigma per E kecil tadi, maka itu dikatakan sebagai modulus Young. Ya, modulus Young bisa juga tulisan rumusnya atau dirumuskan karena tegangan tadi F per A per regangannya lah delta L per L0, maka ini naik ke atas ya, jadi modulus Young dirumuskan F dikali L0 dibagi A dikali delta L, atau F L0 per A delta L. Dengan demikian apa satuan modulus Young? Kita lihat di sini, F itu Newton, L0 itu meter, delta L juga meter ya, otomatis hilang. Ya, jadi satuan daripada modulus Young sama seperti satuannya tekanan, yaitu Newton per meter per segi, sama dengan tegangan tadi. Selanjutnya, perhatikan. Jadi kita udah tiga rumus: tegangan, regangan, dan modulus Young. Selanjutnya ini. Nah, batas elastisitas. Setiap benda, ya, perhatikan tabel atau grafik ya, grafik antara perbandingan gaya dan pertamaan panjang. Jadi setiap benda itu punya sifat elastisitas dan akan mempunyai batas tertentu. Ya, besi atau kawat besi saja ketika digantungi beban, ya, besi kan kelihatannya udah kokoh, tapi begitu digantungi beban sampai dengan batas tertentu, ya besi itu bisa bertambah panjang, molor atau melar ya, bahkan bisa putus, ya. Jadi apabila gaya yang diberikan lebih kecil dari batas elastisitas, maka benda yang sifatnya elastis tadi akan kembali ke bentuk semula ketika gayanya dihilangkan. Ya, jadi setelah ada bekas, kemudian setelah gantungannya dilepaskan, maka akan kembali ke bentuk semula. Bagaimana jika gaya yang diberikan lebih besar dari benda tersebut, benda yang elastis tadi ya, maka benda tadi tidak bisa kembali ke bentuk semula, ya, dan cenderung sudah permanen, ya. Seperti tadi kawat, kalau ditarik atau digantungi beban yang lebih berat, ternyata dia melar. Begitu beban ini dilepas, ya tidak akan
kembali ke bentuk semula karena sudah melebihi batas elastisitas. Nah, jadi ini perhatikan untuk grafiknya ya. Jadi misalkan di titik A ini batas hukum Hooke ya. Masih benda itu ketika bebannya dilepaskan maka masih kembali ke bentuk semula. Tapi mulai sini A ke B melengkung ini dalam terjadinya perubahan ya. Bisa jadi yang namanya benda tadi akan berubah bentuk, memanjang ya. Begitu. Sampai ya terus masih ada batasan tertentu nanti bisa patah ya. Urutannya adalah dia melewati batas hukum Hooke dulu, batas keelastisitasannya, kemudian masih batas elastisitas yang terakhir ini, kemudian dia titik tekuk ya, benda itu bisa ditekuk, bahkan bisa patah ya. Itulah sifat daripada elastisitas bahan ya, karena diberikan gaya yang lebih besar daripada sifat keelastisitasannya, maka akan bisa sampai dengan patah. Baik, cermati contoh soal berikut ini. Ya. Seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm. Nah, jadi anak-anak kalau ada soal diperhatikan besarannya sama satuannya. Jadi satuannya apa, nanti simbolnya apa, kemudian kalau satuannya masih belum SI, sebaiknya kita ubah ke dalam satuan internasional. Oke, 0,7 mm itu diameternya, dan panjangnya 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton, sehingga mengalami pertambahan panjang 0,6 mm. Hitunglah, ini sekaligus 3 ya, tegangan, regangan, dan modulusnya. Ya. Jadi coba dicermati caranya agar kalian bisa mengerjakan ketika ada soal yang setidaknya seperti ini. Tegangan, tadi rumusnya adalah F per A. Ya. Gayanya 5 Newton. Untuk luasannya, kenapa menjadi PR kuadrat, anak-anak? Karena asumsi bentuk kawat itu berupa penampangnya adalah berupa lingkaran. Ya. Penampang kawat kalau dipotong itu kan berupa lingkaran. Ya, jadi penampangnya ini, penampangnya kawat itu berupa lingkaran. Gitu. Ya. Jadi kenapa digunakan PR kuadrat? Selanjutnya tinggal memasukkan nilai-nilainya. Berarti F-nya 5 Newton, kemudian Pi-nya 22/7, R-nya dari 0,7 ya, 0,7 itu kan setengahnya berarti 0,35 kali 10⁻⁻3. Jadi ini sebaiknya ditulis dulu apa? Diketahui ya. Tadi sebelumnya di sini harus diketahui dulu. Diketahui ya. Diketahuinya dikerjakan saja ya. Kurang diketahuinya. Nah, selanjutnya setelah kita hitung 5 dibagi 0,385 kali 4/6. Jadi diperoleh 1,2987 kali 10⁻7 Newton ya per meter persegi. Ingat satuannya dari tegangan. Selanjutnya bagaimana mencari regangan? Nah, delta L per L0. E sama dengan delta L per L0. Jadi 0,6 mm kita jadikan
meter, maka 0,6 dikali 10⁻³ dibagi panjang mula-mulanya adalah 2 meter. Jadi 0,3 kali 10⁻³ atau ditulis 3 kali 10⁻⁴ ya. Ingat pembelajaran waktu angka penting dan pembulatan ya. Atau notasi ilmiah kita tuliskannya lah 3 kali 10⁻⁴. Tidak punya satuan untuk regangan. Selanjutnya lah modulus Young ya, sigma dibagi E tadi. Jadi hasil yang pertama ini 1,2987 dibagi 3 kali 10⁻⁴. Ya, ini adalah kalau menghitung begini ini aja dibagi ini 3,2987 dibagi 3 berarti sekitar 4,329, sedangkan pangkatnya kita naikkan. Ini kan 10⁻⁷ dengan 10⁻⁴, 11. Nah, kenapa 10? Berarti ini sudah digeser ya, ada pergeseran desimalnya. Ya, demikian anak-anak untuk contoh soal tegangan, regangan, dan modulus Young. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar di bawah ini ya. Selanjutnya kita menginjak ke hukum Hooke ya. Kita lanjutkan dengan hukum Hooke. Konsep hukum Hooke ya, apabila ada pegas ditarik oleh gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, maka pegas akan kembali ke semula akibat gaya pemulih. Nah, gaya pemulih itu sebanding dengan simpangan benda dari titik keseimbangannya, tetapi arahnya berlawanan dengan gerak benda. Nah, dirumuskan F sama dengan K dikali delta X. F-nya adalah gaya pemulih, ya. F gaya pemulihnya nanti bisa berupa suatu berat, bisa ya. Kemudian atau M kali G nanti. K-nya konstanta pegas, Newton per meter, dan delta X adalah simpangan pegasnya. Jadi simpangan pegasnya ya. Simpangan pegasnya ya. F sama K delta X. Ingat-ingat. Selanjutnya adalah energi potensial dan tetapan bekas benda elastis. Dirumuskan energi potensial benda EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Jadi itu delta X-nya dikurung ya, delta X kuadrat. Energi potensial itu satuannya Joule, K konstanta pegas Newton per meter, delta X adalah simpangannya yaitu satuannya meter. Berhubung nanti ada kuadrat meter persegi ya. Dengan demikian juga disampaikan juga ya, ada tetapan pegas benda elastis yaitu KOA ya, K sama dengan modulus Young Y dikali A dibagi L 0 ya. K sama dengan A kali Y atau Y kali A boleh dibagi L 0. Itu adalah rumus energi potensial dan tetapan bekas benda elastisitas. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau pegas-pegas itu disusun secara seri? Seri itu berarti nyambung. Ini susunannya seperti ini ya. Nyambung itu berarti ujung satu bertemu dengan ujung berikutnya. Ujung satu ini dengan ujung berikutnya kalau ada seterusnya sampai 3 sampai 5 ya. Ini dicontohkan hanya ada 2 K1 dengan K2 di seri, maka K penggantinya cukup menggunakan rumus 1/K sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah tak hingga terus ditambah berikutnya ya.
Nah, sehingga nanti K serinya demikian, K3 ya, 30. Tetapi kalau paralel itu kebalikannya, ya. Jadi kalau kamu waktu SMP sudah pernah belajar susunan seri paralel dari hambatan, nah, kalau hambatan kan di seri malah di jumlah, ya. Yang paralel malah di seper-seper ya. Tapi kalau ini di hukum Hooke kebalikannya, yang di seri yang menggunakan seper K1 ditambah seper K2 dan seterusnya. Kalau di paralel tinggal dijumlahkan. Ya. Itu rumus hukum Hooke. Nah, berikutnya contoh soal, anak-anak ya. Pahami dengan baik. Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kilo, pegas bertambah 8 cm. Nah, jika Made mengganti dengan beban sebesar 4 kilo, berapa pertambahan panjang pegas? Ya, jadi ada dua keadaan ya. Oke, langkah pertama kita ingat rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K delta X. Berarti untuk benda pertama yang punya massa 2 kilo dan pertambahan panjangnya 8 cm, kita jadikan meter ya, 0,08. Berarti yang belum adalah K-nya. Dari situ kita dapat K-nya ya. F-nya dari mana? Dari M kali G ya, massa kali gravitasi. Ya, jadi massa gravitasinya ini jadi 2 kali 10 dibagi 0,08. Jadi hasilnya K konstanta pegasnya adalah 250 Newton per meter. Nah, setelah dapat K, terus ditanya, bagaimana kalau dikasih beban 4 kilo? Ya, maka kita gunakan masih sama, hanya beda indeks. Kalau tadi kan di sini M1 delta X1, sekarang pakai M2 kali G sama dengan K dikali delta X2. Nah, jadi delta X2 atau pertambahan panjang setelah diberi massa 4 kilo adalah 16 cm. Nah, demikian untuk pembelajaran elastisitas ini. Untuk soal-soal yang lain nanti akan saya buat videonya di channel ini juga. Silakan kalian ikuti channel saya dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, saya berharap kalian bisa lebih banyak berlatih tentang soal-soal elastisitas. Oke, kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak ya.